Halo teman-teman, kembali lagi di Jiwana CS. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kita langsung saja teman-teman. Apa yang dimaksud dengan SLIK atau IDEP? Nah teman-teman mungkin pernah mendengar istilah namanya SID atau Sistem Informasi Debitur atau istilah BI Checking. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah SID, Sistem Informasi Debitur, atau biasa dikenal dengan BI Checking. Dulu, SID ataupun BI Checking itu dikelola oleh Bank Indonesia. Sejak 1 Januari 2018, SID atau BI Checking sudah tidak beroperasi dan resmi digantikan oleh SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dalam peraturan itu juga memuat pengertian SLIK dan IDEP. SLIK kepanjangan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan. Pengertiannya adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Sedangkan IDEP kepanjangannya adalah informasi debitur. Pengertiannya, informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan laporan debitur yang diterima oleh OJK dari pelapor. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita akan bagi menjadi dua, itu sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, bagaimana cara mendapatkan sebelum pandemi COVID-19? Nah, di gambar sebelah kanan ini merupakan informasi-informasi terkait dengan cara memperoleh SLIK dalam kondisi normal atau sebelum pandemi. Informasi yang pertama, bahwa layanan SLIK tidak dipungut biaya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada oknum-oknum yang ingin memungut dana, sudah dipastikan itu tidak benar. Lalu yang kedua, cepat. Proses pelayanan 5-15 menit. Pencetakan 5 menit, pencetakan dan penjelasan 15 menit. Lalu yang ketiga, sebaiknya tidak diwakilkan. Nah, ini teman-teman untuk menjaga kerahasiaan data pribadi teman-teman. Nah, jika teman-teman memang benar-benar berhalangan, biasanya kita diminta untuk membuat surat kuasa siapa yang mewakili. Lalu yang keempat, siapkan kartu identitas asli. Ini ada debitur individual, itu biasanya atau persorangan, biasanya hanya membawa KTP asli. Kalau untuk debitur badan usaha, itu membawa akte perusahaan. Nah, teman-teman, untuk layanan SLIK di kantor pusat OJK, teman-teman harus menyediakan kartu identitas lebih dari satu. Misalnya, KTP itu untuk persyaratan untuk SLIK. Nah, harus ada identitas lain seperti SIM, atau BPJS, atau NPWP, atau paspor untuk dititipkan di front office kantor pusat. Untuk alamat layanan SLIK OJK di kantor regional bisa dilihat teman-teman di website OJK. Sedangkan untuk layanan SLIK OJK di kantor pusat, teman-teman bisa langsung datang ke Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Menara Raditya Prawiro, Gedung A, lantai 2, Jalan MH Tamrin nomor 2, Jakarta Pusat. Berikutnya, bagaimana cara mendapatkan SLIK OJK saat pandemi COVID-19? Nah, di sebelah kanan ini merupakan pengumuman dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa per 18 Maret 2020, layanan Gerai SLIK mulai dilakukan secara online. Bagaimana tahapannya, cara memperolehnya? Ini merupakan tahapan ringkasnya, teman-teman. Yang pertama, pemohon informasi ataupun debitur, baik itu debitur individual ataupun badan usaha, mengisi formulir antrian online di website konsumen.ojk.go.id. Lalu yang kedua, pemohon informasi mendapatkan email sebagai bukti registrasi antrian SLIK online. Lalu yang ketiga, OJK melakukan verifikasi.
paling lambat H-2 dari tanggal antrian. Apabila data valid, maka pemohon informasi akan mendapatkan email berisi formulir dan nomor WhatsApp untuk verifikasi. Tahapan keempat, pemohon informasi mengirimkan formulir tersebut, ditandatangani dan foto selfie dengan KTP ke nomor WhatsApp. Tahapan terakhir, apabila lolos verifikasi WhatsApp, maka IDEP atau informasi debitur slip akan disampaikan melalui email sesuai dengan tanggal yang telah dipilih pada saat registrasi. Nah, untuk gambar yang kedua, sebelah kanan ini merupakan tampilan dari website konsumen.ojk.go.id. Nah, berikutnya ini merupakan tahapan secara rinci. Kita akan mensimulasikan satu-satu agar teman-teman bisa lebih mengerti memperoleh slip OJK secara online atau via WhatsApp. Yang pertama, buka halaman internet konsumen.ojk.go.id/miniset/dplk/registrasi. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website konsumen.ojk.go.id/miniset/dplk. Di sini ada formulir permohonan informasi debitur atau IDEP. Kita diminta untuk mengisi jenis pemohon, tanggal layanan, kantor OJK. Nah, pertama-tama kita pilih dulu jenis pemohon, mau perorangan atau badan usaha. Kita pilih perorangan. Selanjutnya, kita pilih tanggal layanan. Nah, teman-teman di sebelah kanan, untuk tanggal 20 Agustus, antriannya sudah penuh, tidak ada sisa kuota. Kita akan cari waktu di mana ada kuota yang masih terbuka. Misal 22 September. Nah, di sini teman-teman, pukul 10 sampai 11 sisa kuota masih 27. Kita pilih kantor pusat. Lalu kita klik pukul 10 sampai 11.00 ini, kita klik lanjut. Tampilan selanjutnya kita diminta untuk mengisi profil debitur. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, nomor HP dengan WA aktif, alamat sesuai identitas, lalu upload KTP, isi NIK, jenis kelamin, email, alamat lain. Lalu di sini ada mengajukan permohonan IDEP atas diri saya sendiri untuk kepentingan. Nah, kita pilih salah satu, misal dokumentasi untuk pengajuan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya kita checklist, saya menyetujui disclaimer di atas, klik teks di atas, lalu klik kirim. Oke, tahapan selanjutnya apa? Untuk nomor 2 kita sudah, nomor 3 kita anggap sudah, nomor 4 ini tadi sudah ya. Nah, ini mungkin jadi perhatian untuk debitur perseorangan itu kita upload KTP. Namun untuk debitur badan usaha kita mengupload identitas pengurus, NPWP badan usaha, akta pendirian atau anggaran dasar pertama, akta pendirian atau anggaran dasar terakhir. Lalu selanjutnya setelah kita klik kirim, kita menunggu email dari OJK yang berisi bukti registrasi antrian slip online. Selanjutnya, tunggu OJK melakukan verifikasi data Anda. Jika sudah terverifikasi, Anda akan memperoleh email dari OJK yang berisi informasi hasil verifikasi antrian slip online paling lambat H-2 dari tanggal antrian. Apabila data dan dokumen yang Anda sampaikan telah memenuhi persyaratan atau valid, ikuti instruksi pada email tersebut, yaitu cetak atau print formulir pada email untuk melengkapi data dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua, foto scan formulir yang telah ditandatangani dan kirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukkan KTP. Berikutnya, OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan. Selanjutnya, khusus untuk permintaan informasi debitur perseorangan yang diwakili oleh ahli waris, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan, yaitu akte surat keterangan kematian atau akte atau surat keterangan ahli waris. Nah, yang kesembilan, jika data Anda lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil IDEP-nya, informasi debitur slip-nya, beserta cara membaca IDEP melalui email.
Dan terakhir, ini merupakan informasi dari teman-teman. Apabila mengalami kesulitan, bisa teman-teman langsung WA ke nomor tersebut. Nah, berikutnya, apa manfaat dari SLIK? Bagi kreditur, yang pertama mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Lalu yang kedua, menurunkan risiko kredit bermasalah. Ketiga, mengurangi biaya operasional. 4. Mendorong transparansi pengelolaan kredit. Nah, bagi masyarakat, manfaatnya adalah yang pertama, mempercepat waktu persetujuan kredit. Lalu yang kedua, memudahkan perolehan keseluruhan informasi data kredit. Ketiga, membangun reputasi kredit sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada penyediaan agunan tambahan. Selanjutnya, bagaimana cara membaca informasi debitur pada slip? Nah, teman-teman, ini merupakan informasi debitur pada sistem layanan informasi keuangan. Contoh yang ditampilkan merupakan debitur badan usaha. Kita akan membahas bagian per bagian. Yang pertama, ini merupakan bagian informasi pencarian. Bagian ini menjelaskan kata kunci yang digunakan dalam pencarian. Sebagai contoh, pencarian di sini berdasarkan NPWP. Berikutnya bagian data pokok debitur. Bagian ini menjelaskan data pokok debitur yang disampaikan oleh kreditur kepada OJK. Bagian berikutnya merupakan bagian pemilik atau pengurus. Karena kebetulan contohnya merupakan badan usaha, di sini akan menampilkan data pokok pemilik dan atau pengurus badan usaha. Misalnya untuk nama Roy Rizky Hutomo, nomor identitas, jenis kelamin, jabatannya adalah pemilik kuasa direksi, pangsa kepemilikan sahamnya 90%. Begitu juga Nazira Cahyono yang memiliki kepemilikan sebesar 10% saham. Berikutnya adalah ringkasan fasilitas. Bagian ini menjelaskan ringkasan fasilitas yang didapatkan oleh debitur dari seluruh kreditur. Antara lain di sini ada jumlah plafon, ada baki debit, dan kualitas terburuk yang pernah didapatkan. Berikutnya adalah kredit pembiayaan. Bagian ini menjelaskan rincian fasilitas yang diberikan oleh masing-masing kreditur. Di sini ada baki debit, ini merupakan besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga atau denda. Lalu berikutnya ada kualitas atau jumlah hari tunggakan. Ini merupakan informasi kualitas fasilitas penyediaan dana debitur beserta jumlah hari tunggakan pada 24 bulan terakhir. Di sini ada contoh Januari 2020. Ini ada kualitasnya 2, jumlah hari tunggakan 30. Begitu juga bulan-bulan sebelumnya di Maret 2019, kualitasnya 1, jumlah hari tunggakan 0. Artinya apa? Untuk sebelah kiri, kode kualitas kredit atau pembiayaan ini dibagi menjadi 5. 1 itu lancar, 2 dalam perhatian khusus, angka 3 adalah kurang lancar, 4 diragukan, dan 5 itu macet. Nah, kita coba contoh Januari 2020. Artinya, pada bulan Januari 2020, debitur memiliki kualitas fasilitas penyediaan dana 2, yang berarti dalam perhatian khusus, dengan jumlah hari tunggakan 30 hari. Berikutnya adalah agunan. Bagian ini menjelaskan rincian agunan yang dijaminkan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian fasilitas penyediaan dana. Di sini jumlah agunannya adalah rumah toko atau rumah kantor atau kios dengan besaran 11 M. Bagian berikutnya itu adalah penjamin. Bagian ini berisi rincian penjamin fasilitas penyediaan data yang diperoleh debitur. Tidak termasuk penjamin yang tergolong asuransi jiwa, asuransi kerugian, atau sejenisnya. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini cara membaca informasi debitur, walaupun ini adalah contoh dari informasi debitur badan usaha. Kurang lebih secara umum itu sama informasinya. Sampai di sini dulu teman-teman untuk informasi terkait dengan SLIK. Kita telah membahas mulai dari pengertian, begitu juga simulasi untuk mendapatkan SLIK sebelum atau sesudah pandemi, manfaat SLIK, dan cara membaca informasi debitur pada SLIK. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, teman-teman bisa
menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dukung terus YouTube ini untuk memberikan edukasi buat kamu, subscribe dan like. Terima kasih.